Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cituan dan Puan, selamat datang di Tuah Negeri Seia Sekata. Bareng saya Tiwi Dan saya Dwi. Ikutin kami terus ya. Kabupaten Pelalawan semakin menawan. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Riau. Kondisi ini mengingat banyaknya potensi wisata yang berada di negeri bekas kerajaan tersebut, baik wisata alam, kuliner, maupun wisata religi. Di antara objek wisata yang menarik untuk dikunjungi adalah Pantai Kuala Terusan atau biasa disebut dengan Pantai Kute. Pantai yang terletak di Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci ini, keindahannya begitu menggoda, terutama saat menikmati alam di waktu senja. Posisinya yang berada di persimpangan arus dan daerahnya yang berpasir menjadikan pemandangan semakin eksotik. Surga tersembunyi ini banyak disinggahi wisatawan, baik di hari biasa maupun untuk mengisi liburan di akhir pekan. Untuk menambah keindahan, pantai ini diwarnai berbagai pernak-pernik seperti gazebo, tenda pantai, taman bunga, dan banyak lagi yang lainnya. Saking indahnya, tidak sedikit dari pengunjung untuk mengabadikan tempat ini untuk berfoto maupun bersuah foto. Di lokasi ini juga disediakan pompong atau perahu motor. Transportasi air ini akan membawa pengunjung mengelilingi pantai, menikmati suasana alam, dan melihat dari dekat alam sekitar. Taman Bunga. Bunga sejak dahulu dikenal sebagai simbol keindahan dan kebahagiaan. Oleh karenanya, Taman Bunga merupakan objek wisata yang telah ada dan dikenal sejak lama. Melihat bunga warna-warni yang bermekaran, dipercaya bisa menumbuhkan semangat dan menghilangkan stres. Kalau ingin liburan ke Taman Bunga, tidak perlu jauh-jauh karena Taman Bunga Celosia Pangkalan Kerinci bisa menjadi pilihan alternatif. Beraneka jenis bunga tumbuh subur di tempat ini. Keindahan yang ditawarkan membuat siapapun sulit untuk melupakannya. Posisinya yang berada di tengah kota menjadi tempat wisata pilihan untuk menghabiskan waktu baik bersama teman maupun keluarga. Kehadiran taman tersebut disambut baik masyarakat, terlebih kalangan anak muda. Banyak dari mereka yang sengaja mendatangi spot ini sekedar untuk berfoto dan menikmati keindahan taman yang mungkin tak ditemui di tempat lain. Danau Tajwid. Salah satu wisata alam yang memiliki keindahan yang eksotis dan penuh tantangan adalah Danau Tajwid. Danau yang dikelilingi hutan alam dengan pepohonan yang berusia puluhan tahun ini menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Pelalawan. Selain menyaksikan keindahan hutan alam yang memanjakan mata, para pengunjung bisa menikmati beraneka ragam wahana permainan seperti perahu bebek, kapal motor, dan speedboat. Jika memiliki jiwa petualang, olahraga ekstrim juga tersedia di sini. Salah satunya adalah Flying Fox, yang terbentang di atas danau yang menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Menaiki permainan gantung berseluncur ini bisa menaikkan adrenalin dan menambah seru suasana. Danau Betung. Danau wisata Betung terletak di Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Danau ini berada di pusat budaya Melayu Petalangan. Danau ini terasa unik karena terdapat bangunan di tengah danau.
Wahana permainan juga tersedia di sini, seperti kereta air yang menyerupai bebek. Menaiki kereta air ini, para pengunjung bisa mengelilingi Danau Betung untuk menyaksikan keindahan alamnya. Para pengunjung yang merasa lelah juga tersedia tempat beristirahat. Sejumlah gazebo di pinggir danau terlihat tersusun apik. Jajaran gazebo ini bisa dinikmati untuk bersantai. Tugu Ekuator. Bagi Anda yang melintasi Jalan Lintas Timur, tepat di Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, akan terlihat berdiri sebuah Tugu Ekuator. Lintasan Katulistiwa ini memotong daerah Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Berdirinya Tugu Ekuator ini menandakan bahwa daerah Dusun Tua merupakan daerah lintasan matahari akibat efek rotasi bumi. Di lokasi ini juga dibangun berbagai fasilitas yang akan dijadikan pusat penyaluran bakat, terutama di bidang seni dan budaya. Istana Sayap. Istana Sayap merupakan bangunan bersejarah peninggalan Kerajaan Pelalawan yang berada di Desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan. Bangunan istana terdiri dari bangunan utama dan dua bangunan pendukung yang berada di samping kanan dan kiri sehingga menyerupai sayap. Bangunan di sebelah kanan istana tersebut, Balai Sayap Hulu yang berfungsi menjadi kantor sultan. Sedangkan bangunan di sebelah kiri, Istana Balai Hilir yang berfungsi sebagai balai penghadapan bagi seluruh rakyat Pelalawan. Istana megah dan menawan ini memiliki bangunan utama bercat kuning dengan memiliki tangga melengkung yang dipenuhi ukiran khas Melayu di tiap anak dan pegangan tangga. Di dalam bangunan utama, dipamerkan beberapa barang peninggalan kerajaan, di antaranya singgasana raja, sejumlah barang antik yang dilapisi emas dan kuningan, berbagai perlengkapan persenjataan yang digunakan tempo dulu. Selain itu, di dinding istana terlihat foto-foto para raja Pelalawan dan foto-foto yang bernilai sejarah lainnya. Di istana ini ada dua sayap, makanya di istana ini dinamakan Istana Sayap. Sayap itu adalah dua buah bangunan. Sayap kanan itu bernama Punco Persado. Punco Persado itu adalah kantor yang diperuntukkan oleh Sultan untuk datuk berempat namanya. Ada di sebelah kanannya Istana Sayap. Dan sebelah kiri Istana Sayap itu bernama Rumsari. Itu adalah Sultan untuk menerima tamu dari masyarakat. Masyarakat nanti apabila mau bertemu dengan Sultan ke Rumsari dulu menunggu kesiapan Sultan. Nanti setelah Sultan siap, baru masyarakat itu dibolehkan masuk menuju istana. Beberapa meter dari Istana Sayap terdapat kompleks makam Raja Pelalawan III. Baik raja maupun garis keturunannya yang sudah mangkat dikebumikan di kompleks ini. Di depan kompleks makam Raja Pelalawan ini terdapat masjid berarsitektur yang menawan. Masjid yang diberi nama Hibah ini merupakan masjid bersejarah yang menggambarkan kerajaan Melayu tidak terlepas dari Islam. Tidak jauh dari masjid dan komplek makam raja, terdapat sebuah bangunan berisi meriam peninggalan kerajaan Pelalawan. Meriam ini terlihat berjejer rapi, berdiri kokoh di pinggir sungai dan pemukiman penduduk. Kehadiran sejumlah meriam ini menandakan bahwa kerajaan Pelalawan yang berdiri ratusan tahun lalu juga memiliki kecanggihan peralatan perang. Bersebelahan dengan meriam peninggalan kerajaan Pelalawan, terlihat Tugu Kemerdekaan.
Berdiri kokohnya Tugu Kemerdekaan di perkampungan warga ini sebagai simbol perlawanan masyarakat merebut kemerdekaan. Taman Nasional Tesonilo. Kawasan hutan Tesonilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora maupun fauna. Di kawasan ini, di samping terdapat ratusan hewan, juga memiliki tumbuhan obat-obatan. Tesonilo merupakan benteng terakhir bagi gajah Sumatera, di mana ratusan ekor gajah mendiami kawasan hutan ini. Di Taman Nasional Tesonilo, kita bisa menaiki gajah flying squad sambil berpatroli di sepanjang kawasan Taman Nasional Tesonilo. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan gajah, seperti memberi makan dan memandikan hewan yang bertubuh besar tersebut. Ruang publik kreatif. Ruang publik kreatif yang terletak di tengah kota Pangkalan Kerinci merupakan tempat untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kreatif masyarakat yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Selain berperan sebagai titik pengikat dalam struktur kota, ruang publik kreatif ini dapat pula berperan sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat. Di kawasan ini tersedia sejumlah fasilitas olahraga. Masyarakat tinggal memilih dan menikmati bidang mana yang disenangi. Lokasi ini juga didukung dengan ruang terbuka hijau nan sejuk, sehingga masyarakat merasa nyaman berada di tempat ini. Tidak hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, lokasinya yang berhadapan dengan kantor Bupati Pelalawan ini juga menyediakan taman bermain bagi anak usia dini. Banyaknya wahana permainan membuat anak-anak dan orang tua betah berlama-lama untuk menikmatinya. Bagi pecinta seni, ruang terbuka publik ini adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan bakat. Mereka bebas berkreasi dan mengekspresikan potensi yang ada di dalam diri. Selain berperan sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat, kehadiran ruang terbuka publik ini juga menjadi berkah bagi pelaku usaha karena dengan banyaknya warga yang berkumpul, mengundang datangnya rezeki dan bertambahnya pundi-pundi pendapatan. Kabupaten Pelalawan sendiri dari waktu ke waktu terus berbenah menjadikan daerah bekas kerajaan ini sebagai daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sehingga akan membuat Kabupaten Pelalawan semakin menawan.